Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 11 Proyek Matematika akan mempresentasikan tentang perhitungan sudut optimal pada percabangan pipa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Salsabila Hirunisa dengan NIM 1642430. Perkenalkan, nama saya Sterilia Matalia Tania dengan NIM 1642412. Nama saya Janur Syawal Kamil dengan NIM 1642416. Perkenalkan, saya Farel Rajendra Diatma dengan NIM 1642421. Ya, perkenalkan, nama saya Faiz Almergiawan dengan NIM 1642470. Tujuan kami menuliskan laporan ini ada dua, yaitu menentukan sudut optimal theta pada percabangan pipa untuk meminimalkan hilangnya energi akibat gesekan dalam sistem hukum Poisson. Dan yang kedua adalah menentukan titik optimal O. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Poisson yang menjadi suatu teori dasar untuk memecahkan masalah ini. Sebetulnya secara umum, hukum Poisson itu menjelaskan hubungan antara viskositas fluida panjang pipa, jari-jari pipa berdasarkan dan perbedaan tekanan terhadap kelajuan fluida atau Q kalau di rumus. Yang kita bisa lihat rumusnya adalah Q sama dengan PR pangkat 4 delta P per 8 eta L. Nah, hukum Poisson ini bisa digunakan jika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah fluidanya harus tergolong laminar flow. Laminar flow ini maksudnya adalah harus dalam pipa itu, harus fluida dalam pipa, aliran fluida dalam pipa harus mengalir secara lurus, tidak mengalami turbulen gitu. Lalu yang kedua adalah incompressible fluid atau yang fluida yang mengalir ini harus memiliki densitas yang sama. Lalu dapat disimpulkan melalui hukum Poisson bahwa semakin besar jari-jari pipa, maka laju alir fluidanya akan semakin besar, yakni berbanding lurus. Namun jika viskositas suatu fluida semakin tinggi dan pipa semakin panjang, maka laju alir dari fluida akan semakin rendah. Nah, untuk memecahkan masalah ini, untuk mengefisiensikan laju alir fluida minyak dalam pipa yang ada di soal, maka perlu mempertimbangkan beberapa faktor di atas agar memberikan hasil yang efisien yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya di bagian pembahasan. Dengan menggunakan hukum Poisson, kita dapat mencari kehilangan energi total pada fluida non-turbulen karena gaya gesek dengan persamaan L atau kehilangan energi total sama dengan K atau konstanta pembanding kurung buka A, yaitu panjang pipa mendatar dikurangi B, tinggi pipa kecil yang diukur dari pipa mendatar kali kotangan sudut per jari-jari pipa yang besar pangkat 4 lalu plus B lagi tadi tinggi pipa yang kecil kali kosekan sudut per diameter pipa yang kecil pangkat 4 kurung tutup. Dengan menurunkan persamaan tersebut dl per d theta, kita dapat menemukan persamaan baru, yaitu sama dengan K kali B kali kosekan kuadrat theta per R pangkat 4 min B kali kosekan theta kali kotangan theta per R kecil atau diameter pipa kecil pangkat 4 kurung tutup. Ya, berikut setelah didapatkan turunan dari fungsi L terhadap theta, maka kita membuat turunan tersebut sama dengan 0. Untuk alasannya akan kami paparkan lebih detail di laporan mengingat durasi yang terbatas. Jadi turunan dari fungsi L terhadap theta sama dengan 0 seperti berikut ya. Lalu bisa kita faktorkan ya operasi ini menjadi seperti ini ya, seperti baris ketiga. Nah, untuk bagian ini kita tahu bahwa B kosekan theta tidak mungkin bernilai 0, mengingat kosekannya tidak mungkin bernilai kosekan theta tidak mungkin 0 ya, tetanya ada sudut pun dengan B kecil ya, di mana B kecil adalah jarak antara titik B besar dengan C besar, dan ini tidak mungkin bernilai 0 ya, sehingga yang mungkin bernilai 0 adalah bagian yang sebelah kanan ya. Jadi R kecil pangkat 4 kosekan theta dikurangi dengan R besar pangkat 4 kotangan theta sama dengan 0.
Lalu kita bisa pindahkan R pangkat 4, R besar pangkat 4 kotangan theta sama dengan 0 ke ruas kanan. Ya, lalu kita buat seperti yang di bawah ini ya. Jadi kotangan theta dibagi dengan kosekan theta sama dengan R kecil pangkat 4 per R besar pangkat 4 ya. Dan kotangan theta adalah kosekan, cos dibagi dengan sin ya. Cos theta dibagi dengan sin theta. Sedangkan kosekan theta adalah 1 dibagi dengan sin theta, sehingga dapat disederhanakan menjadi kosekan theta sama dengan R kecil pangkat 4 per R besar pangkat 4. Ya, dari sini dapat diperoleh hasil akhirnya theta atau sudut yang optimum untuk percabangan ini agar mencegah kehilangan energi akibat gesekan adalah cos inverse dari R kecil pangkat 4 dibagi dengan R besar pangkat 4. Dari perhitungan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa hukum Poiseuille ini menjelaskan hubungan antara viskositas, panjang pipa, jari-jari pipa, dan perbedaan tekanan terhadap kelajuan aliran fluida atau Q. Poiseuille juga merumuskan bahwa Q sama dengan VR pangkat 4 delta P per 8 eta L. Dapat disimpulkan juga melalui hukum Poiseuille ini bahwa semakin besar jari-jari pipa, maka laju alir fluida juga akan semakin besar. Sedangkan jika viskositas suatu fluida semakin tinggi dan pipa semakin panjang, maka laju alir fluida akan semakin rendah. Semakin besar P juga, maka laju alir fluida juga akan semakin besar. Untuk mengefisiensikan laju alir fluida pada minyak dalam pipa, maka perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut agar dapat memberikan hasil yang lebih efisien, sehingga terbentuk rumus theta atau sudut optimum sama dengan cos inverse dari R kecil pangkat 4 dibagi R besar pangkat 4.